Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil muhajjalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad al-maqrufi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, hadaratil mukarramin, para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, terutama Heton Gus Aka sebagai pondok pesantren Jan Hasan Dinggung, juga para masyayikh lain, para guru ngaji, guru-guru madrasah, para pengurus pondok pesantren, utamanya pondok pesantren Mambal Ulum, para habaib, teman-teman dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehakin yang sangat semakin, para wali santri, wali murid, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, rahimakumullah, rahimana wa rahimakum, hafizakumullah jami'an. Man tarsudayana, selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemadurah aminah semua itu bahasa Arab sudah aminah sekali. Itu lagi rahimana wa rahimakum, mamatikan rahmat bi Allah, dan mamatikan raksah bi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mantepan dua madhur Arab tak berarti kakak kita pada medes bahasa Arabnya. Mila namun pakai adruan nabang mati ngangkui bahasa madhur yang lebih mantap kan gitu. Bukan itu lagi bahasa Arab tak berarti kerja amin nih. Rahimana wa rahimakum, mal manter rahmat amin kedua Bapak. Mangkal nikah mundur sebisa mati kedua semantap kesempatan. Dimana dua panjenengan tak usah ngakui bahasa Arab, ngakui madu ngakui bahasa Arab pengadu nikah tak dulu ya dua. Kayak ibu apalagi mundur bahasa Arabnya. Pas tak apa tak dulu sekali. Jadi aduan Allah ngakui bahasa madu bahasa yang panjenengan mampu sebisa. Sumbungkan terus harus bahasa Arab bukan. Kecuali dalam sholat. Menurut sholat tak boleh ngakui bahasa madu. Rabbi fili warhamni warfa'ni wajburni pas madu. Betal saya. Ya, alhamdulillah harus semakin kita bisa hadir kumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malam manter acara Maulid Kadintoh yang kita hadir bersama-sama di Kadintoh Raja Mafa tapi Barokana malam manter yang sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini syafaat. Bapak Ibu muslimin muslimat untuk syafaat panika pembelaan. Mun syafaat kanjeng Nabi berarti pembelaan kanjeng Nabi deka umat dengan syafaat advokasi. Bahasa hukumnya advokasi. Pemberian advokat. Di syafaat pembelaan kanjeng Nabi. Kita butuh syafaat. Kita umat Islam, umat butuh syafaat. Mun sebelum kanjeng Nabi tak mau daerah kita, karena kita tadi andalan.
ibadah kita tanding antilogi, amal soleh kita tanding antilogi. Maka sudah butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pun bela bi kanjeng Nabi, insyaallah kita selamat. Kita tandi ibadah semapa, tandi amal soleh semapa, separatu Allah bukan ibadah kita paratu Allah. Belum tentu amal soleh kita ini paratu Allah. Karena amal kita padan bi tetap tanaman, padan bi ringna mencapai, ringna mencapai sejauh sektor tak jamin pas mapan capai ini. Banyak penyakit kan gitu, banyak penyakit dah. Naman sawi, sejauh lebar, naman gubis, tak jamin mapan karena banyak penyakit. Juga amal kita ini banyak gangguan. Banyak penyakit dah, banyak penyakit dah. Amal kita nikah pada buat-buatan, mesti mapan tak mapan, mesti baju orang pas baju muda. Sebelum terkena, dimilana kita butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat paling bertingkat-tingkat, pada syafaat kecil, pada syafaat sedang, pada syafaat besar. Saya nama syafaatul ulama. Lalu syafaatul mereka perak agungin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi akeduan hak untuk apa yang syafaat, apa yang pembelaan. Setuju Nabi. Bahkan orang-orang soleh berhak, punya hak untuk apa yang syafaat. Aulia illah nikah punya hak kangkui apa yang syafaat. Cuma masih mampu apa yang syafaat Umar, cuma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat besar, pembelaan besar cuma kanjeng Nabi. Seandi kewenangan sedapat etik Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan syafaat Umar? Jika itu ketika kita manusia seterusnya berdanin padang mahsyar. Sekasa peristiwa paling berat. Sopuk sebisa abela. Tiap orang tak bisa abela orang lain. Walaupun yang jadi sebagai pembela hukum, advokat, lembaga mahsyar tak bisa abela siapapun. Karena urusan sangat berat, sangat raju urusannya. Bahkan para nabi tak mampu apa pembelaan dari umat Nabi Nuh. Minta pertolongan dari Nabi Nuh sebagai bela di mahsyar. Nabi Nuh al-yawma nafsi mun setiap bangsa tak bisa bela. Umat Nabi Ibrahim pada syafaat ben kaumah al-yawma nafsi. Kalau hari ini sendiri-sendiri tak bisa bela karena pada andi tanggung jawab ya bin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pada syafaat buat umatnya. Nabi Musa al-yawma nafsi ada setiap bangsa tak bisa bela kok terus Allah tak ini salah ke Allah. Nabi Musa seminta pembelaan ke Allah, minta keringanan terus ke Allah. Nabi Musa tapak andi salah, tapak mati orang. Walaupun yang dibunyikan orang-orang bersalah terus. Nabi Isa alaihissalam meminta syafaat dan umatnya. Al-yawma nafsi hari ini sendiri-sendiri bangsa engkau todus maha kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena engkau dini sampai kita kurbi Allah seolah-olah kamu pangeran dan Nabi Isa. Engkau todus Allah subhanahu wa ta'ala karena engkau yang mengaku jadi pangeran. Engkau todus akhirnya seperti umat buru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ampun minta syafaat. Analah nyuana syafaat tak dengan Nabi karena analah engkau jadi hak untuk syafaat ya. Bikan Nabi pas pagi sholat sudah umat akhirnya lepas dari siksaan seberapa nikahan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ben sing mesti terima syafaat semalam ke kanjeng Nabi, maka kan disebut syafi'un musaffa. Kanjeng Nabi ini disebut syafi'un musaffa. Nabi semampu bela ben diterima oleh Allah pembelaannya. Cuma kanjeng Nabi digelar syafi'un musaffa. Kanjeng Nabi punya hak membela umat tahlilin Allah. Ben pembelaannya Nabi diterima oleh Allah. Diselain kanjeng Nabi tolak. Tiba ada yang itunya bahwa dia nikah advokat yang ada diterima pembelaan. Kadang ditolak di hakim. Kadang ditolak. Muntah kengeng terpenter di kemampuan kadang walaupun dalam sidang ditolak. Dia cuma kanjeng Nabi satu-satunya saya mendapat gelar syafi'un musaffa. Mereka kita berusaha mereka syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak andi ibadah sebanyak kali, tak andi ibadah semapa. Salah tak banyak tak apa. Napa yang berarti? Banding ben ibadah Nabi Ibrahim bi kaumah sebelum arti kita nih. Umat Muhammad ini sekitar 70 tahun usianya. Berarti ibadah cuma sekitar kenikah. Banding ben Nabi Nuh ben kaumnya nikah jauh. Umar Nabi Nuh 950 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Juga kaumnya tak jauh berbeda. Jadi ibadah mereka jauh lebih banyak. Asolat 100 tahun, kan hebat kan. Adzikir 100 tahun. Mungkin kita adzikir senapa? Beni tahun nanti 5 menit pun adzikir nih. Zikir ini pun abid. Maca Quran. Tak dia tak kemumpu sehari. Umur kita segitu. Maca Quran, adzikir, awiri. Awiri ini saya penting. Paling abid 10 menit. Mereka memwirid. Sholat kita 5 kali sehari semalam. Pas ning segitu tahu. Sholat umat salam itu saya kali. Saya kali sholat sehari semalam. Ya, usia kita pandai ibadah sekolah. Saya sekolah ini tak bener, subuh asapnya. Tapi kanjeng Nabi, Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Kanjeng Nabi paling sayang dengan umat tak itu pembi Nabi sayang. Mu Nabi Nuh lagi paling bodoh kehendak kah? Cek terlalu lama meler jadi umat apa bisa elaknat. Mun kanjeng Nabi saja umat meler jadi bajingan petolekor. Kanjeng Nabi tahu ini apa sih umat tak pakun umat tersebut. Inna ummatihi ummatun marhumah. Tak umatnya umat si paling rahmat bi Allah Subhanahu wa taala. Mun para nabi selain umat mun geul majon geul bae pesta. Nabi Daud tapak pesta umat tah, Nabi Isa tapak pesta umat tah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un. Mereka gambaran sikap nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Bani Israil sebagai kaumnya nikelak Nabi Daud. Anapa mulan cengkal. Mun soroka masjid entar mancing cuko. Mun ringkan jemakin entar ke masjid baru kata ger. Boleh tak beda. Islam masjid buru kasabar umat Nabi Daud lang boleh pakon ka Jumat entar mancing cukup entar ngajene cukup polan mun hari Jumat cukup banyak mun hari Jumat cukup banyak jadi Jumat wis digel entar para entar mancing nyari cukup panglo benar itu tanda
Senika poe Jumat alek Sabtu we. Jumat sore alek Sabtu bulan Jumat banyak juga prei. Kau usah Jumat kan kudu hari Sabtu. Mun pas hari Sabtu mancing juga cukup sekali. Berarti Jumat itu selalu pindah kan yang jenggol. Diboloin tak medes mangkan keluar laknat kutukan Allah kunu kirodatan khawasiin. Jadilah kamu sekalian menjadi kerang. Terus itu jadi mutlak. Naudzubillah. Ini kata jadi dekat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tak ningkul mapengko, tak ningkal macengkal muka para nabi. Terus itu Nabi Isa, tak pakai besto jadi jeleng. Kau masuk di kampung Ailah, meler kau makan. Di paengah. Beri mau itu hasanah, beri nasihat, pakun tahu maka toron besto titih geleng kamu. Naudzubillah, semua naudzubillah menjadi. Untung kita andi kajian Nabi Muhammad SAW, Nabi si sabar, Nabi sudah lembut tahun yang kasar dekat umat. Soalnya umat takut nyakein, bikin Nabi tahu saya bos, bahkan dibahas dengan kebaikan. Ini kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ontong adik Nabi Muhammad. Ontong tak ebos toh. Pun ramalerin Muhammad pakun apa manusia kan dia. Pun ramalerin pajenggelin tahu beropa pakun apa manusia. Bahkan jen genteng kadang-kadang. Jen genteng sedang pun bening jen genteng tampilannya. Tak yoba. Karena dia tahu yang apa toh. Tapi kan Nabi makin ponsoku, kalau macam kada nasihat para alim ulama. Toron ki ya benil anak tapi musibah setoron deka umat semelanggar deka syari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di Palu, ada desa Petubu. Neka ke tempat maksiat, judi, macam-macam perbuatan maksiat, datang lendu. Bunyi kanjeng Nabi siapa stok tapi langsung Allah Ta'ala semata musibah ada paling lendu anu di Palu ini kata apa dari seluruh lain khasab pembahasannya bukan gempa bumi biasa khasab atau likuifaksi bumi ini kan apa ini kotor bumi tanahnya berair ngapas kotor padan apa blender bumi benar itu biasa. Roma bangunan langsung ambles ke luar biasa apa ada pensiksaan setiap dekat masan Karun nikah termasuk orang si dekok lentuh khasabkan Karun nikah ambles bangunan rumahnya sudah dia ambles di telan bumi kekayaannya tak berbekas. Kalau ini orang paling kaya, keng sombong luar biasa, dongkak bi sombong. Maka lebih adalah kalau ini pintu azab, bahasab Nabi Allah. Allah Ta'ala membuat rumah bangunan Karun si kaya ini kan ambles di dalam bumi. Sebungkit lah, tak turun karena kotor. Sindukkan sobong kemet di dalam bumi. Di Karun ini harta bendanya tak jejer, sobo tani asap, selebar tani asap, sinduk tani asap, maka makin beri istilah harta karun. Berarti kan lambak pun sebelum jejer berarti kat di dalam bumi, maka makin beri istilah orang yang nyari harta karun kan tak berbekas, hilang di dalam bumi. Kenapa? Polan melanggar dekat syariat, dekat kawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bilangnya kita kalau mengumpulkan itu pertama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beramal kita bertekad lebih cinta boleh dengan kanjeng Nabi. Dia orang masih cinta dengan Nabi kepada keneguk syariat kanjeng Nabi. Man tamassaka bi sunnati faqad ahabbani. Orang sinekuk tang sunnah.
orang yang berpegang dengan syariat, segala tindakannya yokor syariat, perbuatannya, tindakannya, ucapannya yokor kalaban syariat, kalaban sunnah Nabi, benih yokor kalaban budaya, pakaian, benih budaya, tapi mengikuti aturan agama Islam. Mulai bini dari cara berpakaiannya, nutup aurat, pakainya apa? Jilbab. Yang jadi acuan adalah syariat, tindakannya, bukan budaya, bukan tradisi, bukan kelakuan lainnya, tegengah, usaha, tanin, terukna, mereka yoko kalau syariat, juga bermasyarakat, yoko kalau sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenyaman cinta dengan kanjeng Nabi. Mumpun umat Islam mereka betul-betul nekuk syariat, berpegang teguh dalam hidupnya kalau bangsa kanjeng Nabi. Mereka masuk orang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam nanti kita mampu alasan akin syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita amulot nih karena jawab tangga kanjeng Nabi. Ma'amulot raja utang di kanjeng Nabi. Orang kadang amulot nih karena TV taling didik si amulot, bahkan muntah amulot tak nyaman. Lalu sih sebagian nih di kedong bulan Sapar yang kedeng kita kok amulot. Biasa kayak gini kayak kepeke. Ini kamu kebiasaan di masyarakat. Kenapa terpanggil? Karena apa ini kan andi utang jasa dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak utang kita Nabi. Cuma sebagian kita pun amulot ben arif. Nah boleh pak saudara sekalian tak bakal pona utang kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking rajin jasa-jasa kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pun sihiran saja kita amul benar ya pakun wajib. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullah imalahat kawakib madu khairi marraqiban najaib hadal hadi surah bismillahirrahmanirrahim syukur Allah karakaib salatullahi malahat wakib madahamad khairi marraqiban najaib bismillahirrahmanirrahim fahazzas syukur Allah karakaib. Walau anna amilna kulla yaumin, seandainya kita amulot pun arif ya kanjeng Nabi nikah pakun wajib tak bakal pona balas jasa kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa jasa kanjeng Nabi nikah umat Islam banyak tali kita pun yuran nikah searifin tenda keramari jasa kanjeng Nabi nikah bukan untuk berbalik manusia, seluruh alam. Karena dia berjasa kepada seluruh alam, berjasa kepada manusia, kepada alam dan sebagainya. Ini kan dia berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Saya paling padan mereka umat Islam. Kenapa? Umat Islam mereka umur pandai, ibadah sekoni, keng tak kalah ke umat Islam buat ibadah lajeng umur lanjeng tak kalah. Ya kanjeng Nabi Nuh usianya 150 tahun. Mun ibu dan 100 tahun kan taling tabu. Kita usianya sekitar tahun. Mereka jadi Nabi Arab kisah Allah hanya untuk umat Islam bukan Nabi mereka tak kalah kemudian mereka umat Islam maka Allah Taala apa yang Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar panika Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar kan nilainya semalam Lailatul Qadar padan bi 1000 bulan. Nika paring Allah dekat umat Muhammad. Nabi nasi lain tapi paling Lailatul Qadar. Makan kita jika bila masuk Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar tangkel Quran akhir Ramadan. Alhamdulillah. Muslimin hadir. Jika Lailatul Qadar ketika kita nikah pun satu kali Ramadan, tepat Lailatul Qadar berarti usia kita kami sekarang 1000 bulan alias belum 23 tahun. Ketika kita masuk Ramadan 10 kali berarti Lailatul Qadar 10 kali berarti usia kita sami sekarang belum atas 30 tahun. Lebih banyak kita. Padahal itu kok semalam gini kan. Nikah saking ngapa istun kanjeng Nabi deka umat tak saking nisal kanjeng Nabi deka umat tak deka umat tak sudah melaratan betul. Ibu ini si kempang, bingang, demang, sekoni, tapi kanjeng Nabi raja nikah kasih kanjeng Nabi deka kita. Kanjeng Nabi eman kau matanya, tak apa berdoa kanjeng Nabi. Senajan sekoni betul sudah si raja kanjeng Nabi. Jadi saya berlebih-lebih. Orang muda kayak mapang, aku penting aku. Mapan orang, kayak muda. Jadi emas sakram kita berdui bumi muslimatnya. Terus dia emas sakram serga dui Rp1.000. Boleh tak boleh? Sopun. Engkau aku apa? Mereka emas sakram nyaris serga Rp2.000. Emas saya 24 karat. Kanjeng Nabi nggak nikah, sengaja dibalik panjenengan lacanet sekoni. Ia boleh Lailatul Qadar panjenengan pada bi usianya mun sampai 10 Ramadan pada bi belum atas 30 tahun. Mun 20 kali Lailatul Qadar, 20 kali Ramadan berarti panjenengan sami berusia 1600 tahun. Kalah Nabi Adam kalah nilai usianya. Nabi Nuh kalah nilai usianya, tapi bobotnya sekarang. Senajan sekoni umur tapi berbobot berat. Nikah biasa Nabi Muhammad SAW kita sehingga kita nikah senajan sekoni pandai umur soal ibadah, tapi kita nikah ibadah jenis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal mantir pada manfaatahi oleh barokah dari Nabi Muhammad SAW dan boleh tak menjual pagi karena akan terus tujuh ampun hadir seperti agak ramah dan boleh pagi ikuti sampai selesai sebelum setara dua tak oleh pengen panjangan tetap alomku merengaki mau ilah hasanah seperti pada pasang kusti di pernikahan. Dan sekali itu Tuhan gula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.